Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sahabat cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Ruqyah Baidang Salman, dimana kali ini saya ingin berbagi kembali kepada sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal jariah buat kita, yang menjadi pemberat timbangan di yaumul hisab nanti. Sahabat cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, memang Ruqyah merupakan salah satu sunnah daripada Rasul kita. Ruqyah ini menjadi alternatif banyak orang saat ini untuk mencapai kesembuhan. Nah, ini adalah sebuah kesalahan sebenarnya ya. Kepada sahabat cinta Ruqyah saya katakan, semestinya Ruqyah ini dijadikan nomor satu rujukan, bukan sebagai alternatif atau pilihan setelah kita kemana-mana. Saya banyak menemukan pasien, artinya yang sudah berobat kemana-mana, akhirnya baru mengakhirkan pengobatan tersebut atau diangkat penyakitnya melalui Ruqyah ini. Nah, ini sungguh sangat ironi. Umat Islam lebih condong kepada pengobatan di luar Islam, yang nyata-nyata itu mungkin dengan tanda kutip dilarang oleh agama. Artinya dia mendahulukan akal pikirannya ketimbang mengikuti sunnah yang mulia ini. Banyak hal yang kita dapatkan dengan melakukan terapi Ruqyah ini. Kalau kita memang benar-benar sungguh ingin meruqyah diri sendiri, itu hal-hal positif yang luar biasa bisa kita dapatkan. Tentu di Ruqyah ini kita tidak hanya mengandalkan Ruqyah untuk mencapai kesembuhan, namun intinya adalah perbaikan diri kita menuju jalan Allah yang lebih Allah ridhoi. Itulah yang harus kita lakukan. Banyak masyarakat setelah diruqyah sembuh tapi tidak merubah diri. Ini suatu kerugian yang nyata. Semestinya kita mendapat cobaan dengan ujian sakit, itu adalah kesempatan emas buat kita memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah memilih kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cinta Ruqyah, inilah penyebab salah satu kemungkinan yang terbesar kita tidak sembuh di Ruqyah. Karena kenapa? Kita tidak berupaya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau toh seandainya kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu amal ibadah yang lain, pintu-pintu kesenangan kita, kesuksesan kita. Karena kenapa? Allah lah pembuka tersebut. Tapi kita kadang-kadang tidak mau memulai hal tersebut. Kita sudah yakin dengan amalan kita, kita tidak yakin lagi dengan hal-hal yang lain, sehingga kita cukup sampai di sana. Yang mencontoh begini saja. Kita melakukan Ruqyah, terapinya, ya selama ini mungkin kita melakukan sholat itu cuma 5 waktu saja. Zikirnya tidak pernah, salat sunatnya jauh, membaca Qur'annya jauh. Sementara dosa kita yang besar luar biasa ya. Mungkin kita ikut dengan andil ribanya, mungkin kita ikut andil syiriknya, mungkin kita ikut andil dengan berdosa dengan memutuskan hubungan silaturahim. Nah, hal-hal ini tidak pernah kita perbaiki ya. Tidak pernah kita perbaiki. Bahkan yang terbaik itu adalah sekecil apapun permasalahan yang kita lakukan, kesalahan apapun yang kita lakukan, itu kita perbaiki diri. Sahabat cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, nah semestinya sebagai seorang muslim itu memang dari awal kita harus memperbaiki diri ya, dari awal memperbaiki diri sebelum kita melakukan terapi Ruqyah ini. Hanya saja dengan kita seiring memperbaiki diri lalu terus kita melakukan Ruqyah mandi, mudah-mudahan Allah akan lebih mempermudahkan jalan kita menuju kesembuhan itu. Banyak sahabat kita yang hanya pasrah tapi tidak berusaha. Kalau misalnya datang kepada para peruqyah, cuma mengandalkan para peruqyah untuk menyemruqyah. Di rumah mereka tidak melakukan ruqyah, di rumah mereka tidak melakukan perbaikan diri. Inilah hal-hal yang kesalahan terjadi. Contoh saja, ada pasien saya yang berulang kali minta diruqyah.
Tapi setiap saya tanyakan, bagaimana sholatnya? Hanya senyum-senyum saja. Bagaimana sholat malamnya, pernah dikerjakan? Hanya senyum-senyum saja. Selidik punya selidik ternyata tidak pernah melakukan hal tersebut, perubahan-perubahan tersebut maksudnya. Nah, setiap dia mengalami sakit sedikit saja langsung menghubungi saya dan minta bantuan lah, seperti itu kira-kira. Nah, hal ini yang membuat saya kadang-kadang tidak mau meruqyah seseorang tersebut untuk berkelanjutan, karena bisa menimbulkan kesirikan buat orang tersebut atau pasien tersebut. Karena kenapa? Sedikit sakit dia mendatangi saya, berharap sembuhnya kepada saya, sementara dia tidak mau melakukan perubahan diri tersebut. Nah, ini suatu hal yang salah buat kita semuanya. Jadi hati-hati juga kepada para peruqyah, jangan gampang kita untuk melakukan ruqyah kepada seseorang, yang bukan berarti kita tidak mau menolong mereka. Karena kenapa? Itu nanti imbasnya bisa menjadi syirik baru buat para marki kita, ya. Dimana mereka mungkin tidak mendatangi dukun, yang nyata-nyata memang betul itu adalah sebuah kesirikan, tapi dia mendukunkan kita sebagai peruqyah, karena mereka beranggapan sembuhnya cuma dengan kita, tapi dia tidak sendiri merubah diri tersebut. Nah, ini suatu kesalahan juga buat para peruqyah. Jadi saya ingatkan buat berhati-hati. Jadi sekali lagi kepada sahabat cinta ruqyah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, diangkat penyakitnya bagi yang sakit, dan tidak meninggalkan bekas. Saya akhiri, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita yang akhirnya menjadi pemberat kita di timbangan yaumul hisab nanti. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan yang sudah terima kasih banyak, jazakallah khair. Dan like serta komen buat perkembangan channel video YouTube saya ini. Dan buat kita jangan lupa berbagi, karena berbagi itu indah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.